Polisi yang mengetahui Bu Nadia masih berduga tidak langsung menghampiri wanita tersebut. Mereka hanya berdiri di sekitar mobil saja, mengawasi dari kejauhan. Bu Nadia duduk berjongkok di samping makam Pak Berto, tampak tengah khusyuk berdoa, padahal wanita itu sedang berbicara pada Sel, tolong jaga Fania ya, dan bantu Aldi menjalankan perusahaan. Tante percayakan semuanya sama kamu, pesan Bu Nadia. Dengan wajah sedih, wanita itu kini pasrah menjalani hukumannya. Iya tante, tenang saja, aku gak akan mengecewakan tante. Sally tersenyum menatap Bu Nadia. Setelah mengakhiri pembicaraan dengan Sally, Bu Nadia beranjak berdiri dengan berat hati. Dua orang polisi mulai melangkah mendekat. Fania yang melihat dua orang pria berseragam coklat langsung memegang tangan ibunya, seolah paham dengan maksud kedatangan pria itu, karena dia juga menyimak percakapan antara ibunya dengan Sally. Gadis kecil itu tidak ingin melepaskan tangan wanita yang telah melahirkannya, karena hanya ibunya saja yang dia punya saat ini. Selamat siang Bu Nadia, sapa salah satu polisi itu. Siang, ada apa ya Pak? Tanya Bu Nadia, mencoba tersenyum dan menyembunyikan rasa cemas dalam hati. Dia masih berharap kedatangan polisi ini tidak untuk menangkapnya. Kami datang ke sini ingin membawa ibu ke kantor polisi terkait dengan kecelakaan yang menimpa Bu Rinja. Jawab polisi tersebut dengan ekspresi serius. Ini surat perintah penangkapannya. Lanjut polisi itu sambil memperlihatkan selembar kertas yang dia bawa dari kantor. Saya tidak tahu apa-apa tentang kecelakaan itu, Pak. Bapak jangan berpikir bahwa saya pelakunya hanya karena wanita itu selingkuhan suami saya. Tampik Bu Nadia dengan suara sedikit gemetar. Ibu bisa jelaskan semua ini di kantor polisi. Silahkan ikut dengan kami dulu, ujar pria berseragam coklat itu pun sopan. Fania menangis sambil berkata, Pak polisi, tolong jangan bawa mama saya, pinta gadis kecil itu memohon, memegang erat tangan Bu Nadia. Fania tinggal sama Tante Sally dulu ya, Mama cuma pergi sebentar, ucap Bu Nadia sambil menatap putrinya dengan mata berkaca-kaca. Aku nggak mau sama Tante Sally, aku cuma mau sama Mama, aku mau ikut Mama, tangis Fania terdengar histeris. Menyayat hati, Bu Nadia menatap pada ponakannya agar membantunya menenangkan Sally. Sally meraih tangan adik sepupunya, mencoba menenangkannya. Fania, kamu sama kakak dulu ya, nanti kakak antar ke tempat mama. Kakak janji, gak mau. Fania mencoba melepaskan diri dari pegangan Sally, tapi sepupunya itu merangkulnya erat dari belakang. Tangisan Fania semakin keras ketika melihat ibunya dimasukkan ke dalam mobil polisi, didampingi oleh dua pria berseragam coklat. Setelah mobil polisi itu menghilang dari pandangan, Sally tersenyum dengan penuh kepuasan. Semoga kamu betah di sana, Tante. Tenang saja, anakmu aman bersamaku, gumam Sally dalam hati. Kak Sally jahat, kenapa kakak membiarkan mama dibawa polisi? Ucap Fania saat tubuhnya sudah tidak didekap oleh kakak sepupunya. Gadis kecil itu menatap penuh kebencian pada Sally yang berdiri di depannya dengan tersenyum lebar. Fania sayang, kakak tidak bisa berbuat apa-apa. Mama kamu memang bersalah. Apa yang bisa kakak lakukan untuk menolongnya? Mama kamu sudah melakukan kejahatan. Dia menyuruh orang untuk menabrak selingkuhan papa kamu, saut Sally, membeberkan semua perbuatan kedua orang tua Fania. Padahal Bu Nadia sudah mewanti-wanti agar putrinya tidak tahu hal itu karena khawatir mental anaknya akan terganggu. Enggak, Mama enggak mungkin melakukan itu. Fania menggeleng keras, lalu melangkah tertati ke arah makam papanya, bermaksud ingin mengadu di sana. Fania, kakak mau pulang nih. Apa kamu mau menginap di sini terus? Tanya Sally ketus dengan nada sedikit mengancam. Wanita itu kini sudah tak ragu menunjukkan sifat aslinya pada adik sepupunya yang rapuh itu. Mulai malam ini, Sally tidur di rumah Pak Berto. Dia berjalan mondar-mandir dengan langkah angkuh.
Bagai nyonya rumah memberi instruksi pada ART-nya seolah menjadi penguasa di rumah besar itu. Para ART hanya bisa menggelengkan kepala, heran melihat kelakuan keponakan majikannya yang tak tahu diri itu. Di kamar, Sally menggenggam ponselnya sambil mengirim sejumlah uang pada Felix, temannya yang memiliki konter handphone. Felix lah yang mengirim foto pada Sally saat dia membeli ponsel mahal dari seseorang dengan harga murah. "Makasih ya Felix," ucap Sally saat melakukan sambungan telepon. "Berkat foto yang kamu kirimkan waktu itu, kini aku berhasil menguasai perusahaan Umberto." "Iya, sama-sama. Terima kasih transferannya," balas Felix. Sambungan telepon diputus. Wanita itu meletakkan ponselnya di atas meja, lalu berbaring sambil menatap langit-langit kamar dan tersenyum puas karena telah berhasil mengambil keuntungan dari musibah yang menimpa keluarga kecil tantenya. Pagi hari itu Sally melangkah di lobi kantor dengan begitu angkuhnya. Para karyawan saling berpandangan, menahan bisik-bisik karena komunikasi melalui tatapan mata saja. Mereka tahu siapa Sally, keponakan Ibu Nadia yang dulu pernah bekerja di kantor ini. Dulu, banyak karyawan yang tidak menyukai Sally karena sikapnya yang begitu arogan. Sally melangkah pelan, memasuki ruangan mendiang Pak Berto. Sekilas, wanita itu melihat-lihat sekeliling ruangan dengan hati-hati. Dia mengambil semua foto pribadi yang terpajang di dinding, lalu memasukkannya ke dalam paper bag dan meletakkannya di samping filing kabinet. Kemudian, wanita itu meletakkan sebuah figura kecil di atas meja berisi foto dirinya bersama Vania, agar jika Aldo melihatnya tidak akan merasa keberatan. Melihat foto Pak Berto dengan keluarga kecilnya sudah tidak ada dengan itu. Hari Minggu, Mika dan Ivana kembali mengunjungi mal terbesar di kota J. Kedua wanita itu berniat membeli hadiah ulang tahun untuk Alea. Ivana terlihat bersemangat, langkahnya riang sambil netranya menyapu sekeliling tempatnya berdiri saat ini. Mika mendorong stroller sambil sesekali memastikan putranya dalam keadaan baik-baik saja. "Ivana, kamu sudah ada ide mau beli apa buat Alea?" tanya Mika saat mereka melangkah di lantai 2. Ivana mengangkat kedua pundaknya. "Aku masih bingung, Kak. Kak Alea itu orang kaya. Rasanya dia punya semua barang yang ada di mall ini," keluh Ivana. Mika tersenyum lembut sambil berkata, "Meskipun Alea sudah memiliki segalanya, dia tetap menghargai pemberian orang lain. Tak peduli berapa harga benda itu." Istri Fadil itu sudah sangat mengenal bagaimana sifat Alea. Meskipun sekarang sahabatnya itu menjelma menjadi seorang Cinderella, tapi dia tetap menjalani hidup sederhana, tak pernah memandang rendah orang lain. Di tempat yang sama, Randy dan Sabil kembali menikmati waktu liburannya di tempat langganannya, coffee shop. Pandangan kedua pria itu tak sengaja menangkap keberadaan Ivana yang kebetulan berhenti melangkah karena mengangkat tubuh keponakannya yang menangis karena ingin digendong. Gadis itu dengan telaten menimang Zayan, berusaha menenangkan anak kecil itu. Randy dan Sabil terpaku menatap ke arah Ivana hingga gadis itu menghilang dari pandangan. Seorang pramusaji datang menghampiri, membawa sebuah nampan dengan 2 cangkir kopi di atasnya. 2 cangkir kopi dengan rasa yang berbeda diletakkan di atas meja. Randy segera mengambil cangkir kopi miliknya, ingin menikmati kopi tersebut. "Pak, sepertinya saya ingin mencoba mendekati Ivana, sesuai dengan saran Bapak waktu itu," celetuk Sabil tiba-tiba. Mendengar itu, Randy yang sedang menyeruput kopinya langsung tersedak. Sabil refleks mengambil foto air mineral yang ada di sebuah meja dekat kasir. Sambil melangkah, asisten itu membuka penutup botol tersebut. "Ini minumnya, Pak," ujar Sabil sambil menyodorkan botol minum itu pada bosnya. Randy segera meminum air tersebut dan mengambil tisu
untuk mengelap mulutnya yang basah oleh air. Sambil kembali ke tempat duduknya dan mengangkat cangkir kopi miliknya, dia mencoba menyeruput kopi pesanannya dengan hati-hati, lalu tersenyum tipis sambil meletakkan cangkir kopi di atas meja. Kopinya masih terlalu panas, Pak. Pantas saja tadi Bapak tersedak, namun Randy tak membahas masalah kopi, dia justru membahas ucapan Sabil yang membuatnya terkejut. Kamu kenapa tiba-tiba berubah pikiran soal Ivana? Dulu kamu seperti membenci gadis itu. Saya masih ingat, kamu pernah mengatakan bakalan berantem terus tiap hari kalau dia yang jadi pasangan hidup kamu. Sambil menggaruk belakang kepalanya sambil tersenyum malu. Wanita yang saya inginkan sebenarnya sudah menjadi milik Pak Malik. Karena itu, saya kemudian mengubah haluan pada gadis itu. Ivana terlihat seperti gadis baik dan keibuan. Saya juga baru menyadari wajah Ivana lebih cantik dibanding Dara, ungkap Sabil menjelaskan alasan dan sekaligus memberikan penilaian pada Ivana. Randy terdiam, kebimbangan mulai menyelimuti hatinya. Apakah dia harus mundur? Padahal hatinya yang sempat hampa kini mulai terisi kembali oleh sosok Ivana. Ulang tahun Alea tahun ini digelar di rumah almarhum Pak Aditya, orang tua kandungnya. Alea sengaja memilih lokasi itu karena ingin merasakan kehadiran kedua orang tuanya di tempat itu. Halaman samping rumah yang dulu sepi kini berubah menjadi lebih meriah. Di sana dekorasi ulang tahun yang sederhana namun penuh cinta melingkupi halaman itu. Tenda-tenda berdiri megah, meja-meja tersusun rapi dengan taplak meja putih bersih dihiasi pita berwarna perak yang menambah kesan elegan pada perayaan ulang tahun. Di bagian depan halaman terdapat meja besar yang dihiasi pita dan bunga-bunga yang indah. Di atasnya kue ulang tahun cantik berdiri megah, dikelilingi oleh camilan dan hidangan lezat di atas piring-piring mewah. Tak jauh dari sana, sebuah meja prasmanan menawarkan aneka minuman dan sajian lezat. Tak lama setelah pulang dari mall, Mika dan Ivana segera bersiap untuk menghadiri pesta ulang tahun Alea. Mereka berangkat bersama dalam sebuah mobil mewah dengan Fadil di kursi kemudi. Pak Darel mengundang banyak orang ya? Tanya Ivana begitu mobil keluar dari halaman rumah Mika. Dia duduk di kursi belakang sambil memangku keponakannya. Iya banyak, Mama juga diundang. Beberapa petinggi perusahaan juga datang, jawab Fadil sambil fokus mengemudi. Pimpinan perusahaan lain juga iya Kak. Tadi aku sempat tanya Kak Dara, katanya dia berangkat bareng pacarnya. Maksud kamu Malik, asisten Ridwan? Tanya Fadil yang langsung mendapat anggukan dari adiknya. Iya, dia juga diundang karena Ridwan juga diundang. Monica dan ibunya diundang nggak Mas? Tanya Mika sambil memasang ekspresi penasaran. Kalau itu aku nggak tahu sayang, mungkin saja mereka diundang. Alea kan dekat dengan Bu Kinarsi, Fadil menjawab sambil menginjak pedal gasnya lebih dalam lagi. Karena jalanan terasa sedikit lengang, Fadil memarkirkan mobilnya di sisi jalan depan rumah. Begitu turun dari mobil, mata Ivana langsung terpaku pada rumah berbentuk klasik modern yang terlihat mewah. Kak, ini beneran rumah orang tua Kak Alea? Kok rumahnya kelihatan modern banget? Ivana heran melangkah di samping Fadil. Menurut bayangannya, bangunan rumah puluhan tahun yang lalu harusnya tidak seperti ini. Rumah ini pernah diambil alih oleh pembunuh orang tua Alea. Merekalah yang banyak merenovasi rumah ini agar tidak ketinggalan zaman. Jelas Fadil. Ibu Elin yang melihat kedatangan anak dan menantunya segera melangkah
menghampiri wanita itu tersenyum sambil mengulurkan kedua tangannya. "Cucu kesayangan, sini ikut sama nenek ya." Dia mengambil alih Zayan dari gendongan Ivana. Kemudian wanita parubaya itu melangkah menuju teman-teman seumurannya. Tak lama kemudian Pak Abraham dan istrinya tiba bersama Ibu Anissa, pengurus panti asuhan yang Alea anggap sebagai ibu kandungnya. Sejak Alea tinggal di panti, wanita itu begitu tulus menyayanginya. Tak lama waktu berselang, Amira dan Raka pun menyusul datang. Alea dan Darel segera menghampiri tamu yang baru tiba, mempersilahkan mereka duduk di tempat yang sudah disediakan. Nampak Alea memeluk Ibu Anissa dengan erat. Rasa haru menghiasi wajahnya. "Ini ya nak, rumah tempat tinggal kamu waktu kecil?" Ibu Anissa memandangi bangunan megah tersebut dengan kagum. "Iya Bu," Alea tersenyum sambil mengangguk. Baginya, ini merupakan hari ulang tahun yang paling spesial, sebab dia bisa merasakan kehadiran kedua orang tuanya di sini, setidaknya melalui bayangan wajah mereka dari foto-foto yang dimilikinya. Tamu semakin banyak berdatangan, staf dari perusahaan Alea dan Anderson pun hadir, sehingga suasana kian ramai dan hangat. Rasa bahagia memenuhi tempat itu, mewarnai acara ulang tahun tersebut. "Maaf Milea, kami datang sedikit terlambat," ujar Pak Erwin sambil tersenyum kecil. Pria itu datang didampingi oleh istrinya yang nampak lemah dan pucat. "Ibu Elis sering sakit-sakitan belakangan ini." "Tidak apa-apa Pak," jawab Milea dengan senyuman ramah dan mengangguk. Dia kemudian mempersilahkan keduanya menempati tempat yang telah disediakan. Perhatian Darel teralihkan pada sebuah mobil yang berhenti di belakang mobil Fadil. Darel menyaksikan dua sosok pria tampan keluar dari dalam mobil itu. Randy dan Syabil melangkah dengan langkah pasti menuju ke halaman rumah Darel. Tak mau membuat mereka menunggu lama, Darel langsung menyambut kedatangan mereka dengan hangat. Randy dan Syabil mengulurkan tangan kepada Darel, mengucapkan salam dan merasakan aura kekeluargaan. Randy terlibat percakapan ringan dengan Darel, sementara itu Syabil dengan sopan meminta izin mencari tempat duduk lebih dulu karena merasa tak enak ikut mendengarkan pembicaraan Darel dengan Randy tanpa rasa sungkan. Pria itu duduk bergabung dengan meja Raka, pria yang baru beberapa bulan ini menjadi temannya. "Ini Kak Amira ya?" tanya Ivana dengan rasa penasaran saat menghampiri meja Raka. Wajah Amira terlihat bingung, tangannya menutup hidung dengan sapu tangan sejak tadi. "Iya, ada apa ya?" balas Amira dengan kening berkerut. "Kak Alea menyuruhku memberikan buah jeruk ini. Dia bilang ini bisa untuk mengurangi mual kakak." Ivana menyerahkan buah jeruk pada istri Raka. "Terima kasih ya." Amira tersenyum menatap Ivana. Adik Fadil itu juga tersenyum, tapi senyum itu seketika hilang saat netranya melihat ke arah Syabil. Pria yang dari tadi mencuri-curi pandang terhadapnya. "Ayo Pak Randy, silakan cari tempat duduk. Acara sebentar lagi akan dimulai," ajak Darel sambil melangkah memasuki tenda. Randy dan Darel mengamati sekeliling, namun kursi-kursi tampak telah terisi penuh. Randy menoleh ke arah meja Raka. Di sana pun tak ada kursi kosong. "Pak Randy, ikut saya ke depan saja. Sepertinya di sana masih ada kursi kosong," ujar Darel. Randy mengangguk dan melangkah mengikuti pria bermata biru itu. "Pak Randy, silakan duduk di sini," ajak Darel menunjuk pada meja Fadil. Di meja Fadil terdapat satu kursi kosong. Randy terkejut saat menyadari di samping kursi kosong itu ada Ivana duduk. Dengan perlahan Randy menarik kursi tersebut. Dia duduk bersebelahan dengan Ivana, gadis yang terlihat sangat cantik hari ini.